Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Al-Fatih Developer. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran dasar HTML. Nah, di mana pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai list. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum menonton videonya silahkan ditonton dulu ya. Selain list, kita juga mempelajari mengenai HTML multimedia ya. Nah, di mana pada video tersebut kita belajar bagaimana cara menampilkan gambar, video ataupun audio ya. Nah, di episode ke-6 kali ini kita akan membahas lagi materi yaitu mengenai form. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini ada beberapa ya. Yang pertama ada tag form, lalu ada input, text area, select, lalu nanti kita akan coba latihan, dan terakhir akan ada pemaparan mengenai final project. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas dulu mengenai form ya. Jadi form itu merupakan tempat penginputan data sebelum diproses oleh sistem. Jadi salah satunya contohnya itu ada login, ada komen atau form data user dan yang lain sebagainya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sering mengisi formulir atau daftar di suatu website, nah itu menggunakan form ya. Nah, tag yang biasanya digunakan untuk membuat form ini yaitu adalah tag form. Nah, di dalamnya itu ada beberapa inputan seperti tag input, text area, option, dan juga select. Nah, dalam tag form itu dibutuhkan beberapa atribut untuk memproses data yang akan dikirim. Dan biasanya nilainya itu berupa alamat dari sebuah halaman untuk memproses data inputan. Atributnya itu ada berupa method dan juga action ya. Karena method ini biasanya digunakan bagaimana data yang akan dikirim oleh web browser, biasanya berupa get ataupun post. Nah, yang pertama action di sini tuh biasanya digunakan untuk memproses formulirnya itu mau dikirim kemana ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti belajar bahasa pemrograman PHP, nah itu baru dipakai di bagian actionnya untuk mengirim data yang diisi ke formulir menuju database. Dan metode yang biasanya digunakan yaitu post, tapi selain post juga ada get. Nah, baru di dalamnya itu ada beberapa inputan ya. Contohnya di sini ada input tipe text untuk first name dan juga last name. Nah, selanjutnya ada tag input ya. Nah, tag input itu merupakan salah satu tag yang biasanya digunakan di dalam form pengisian. Nah, tag input ini mempunyai banyak sekali bentuk yang bisa digunakan. Contohnya ada isian untuk teks, password, checkbox, radio button, sampai dengan tombol submit yang bisa berada di dalam tag input. Nah, berikut beberapa bentuk dalam tag input yang dikategorikan ya. Nah, yang pertama itu ada atribut dengan tipe teks. Jadi kalau tipe teks itu biasanya bersifat menerima inputan teks. Contohnya ada username, nama, tempat lahir, atau berupa inputan yang pendek ya. Jadi kalau yang tipe teks itu biasanya inputan yang simple-simple gitu. Jadi untuk password ataupun email itu biasanya gak cocok kalau misalkan menggunakan tipe teks. Nah, selanjutnya ada input tipe password ya. Kalau tipe password itu biasanya digunakan untuk menerima inputan password. Jadi setiap teks yang diketik itu akan ditampilkan dengan tanda titik-titik gitu ya. Jadi disamarkan, dan memang input tipe password ini biasa digunakan untuk inputan password ya. Jadi kalau kalian membuat inputan password tapi pakai tipe teks itu tidak cocok. Nah, selanjutnya ada yang tipenya submit ya. Jadi kalau inputan ini berupa tombol submit yang biasanya untuk memproses data inputan. Selanjutnya ada input tipe checkbox ya. Jadi kalau checkbox itu
biasanya bisa di-checklist oleh user dan inputan ini memungkinkan user untuk men-checklist banyak pilihan sekaligus. Dan selanjutnya ada input tipe radio. Jadi input ini berupa radio group di mana user itu bisa memilih salah satu dari banyak pilihan yang disediakan. Salah satu contohnya itu biasanya untuk pemilihan jenis kelamin gitu ya, karena hanya ada dua, jadi user harus memilih salah satu saja. Nah, lalu ada input tipe date ya atau tanggal. Nah, ini biasanya digunakan untuk inputan tanggal lahir. Jadi nanti ketika diklik itu akan langsung muncul pop-up kalender. Ya, jadi kalau kalian mau minta data tanggal lahir itu harus menggunakan input dengan atributnya itu tipe date. Kalau pakai teks atau password itu kurang tepat ya. Nah, selanjutnya ada input tipe reset. Jadi input ini berupa tombol reset. Nah, biasanya digunakan untuk menghapus inputan dari sebuah form. Selanjutnya ada input tipe email. Nah, input ini untuk memasukkan email agar formatnya itu tidak keliru. Nah, jadi biasanya kalau input tipe email itu akan memaksa user untuk benar-benar memasukkan email ya. Jadi jangan sampai eee, kurang tepat aja dalam pembuatan atribut tipenya. Nah, selanjutnya ada input tipe file, itu biasanya digunakan untuk mengupload file baik berupa dokumen ataupun gambar ya. Dan yang terakhir ada input tipe number. Nah, biasanya dia hanya menerima inputan dari angka saja. Berikutnya ada tag text area ya. Jadi text area itu fungsinya hampir sama dengan inputan tipe teks, hanya saja di dalam teks area ini dapat diisikan lebih banyak teks di dalamnya secara sekaligus ya. Biasanya digunakan untuk menerima inputan seperti alamat ataupun deskripsi ataupun keterangan ya. Selanjutnya ada tag select. Jadi kalau tag select itu digunakan user untuk memilih data yang sudah disediakan. Nah, di dalam penggunaan select itu selalu diikuti oleh tag option yang digunakan untuk membuat pilihan. Jadi biasanya tag select ini digunakan contohnya dalam pemilihan seperti kecamatan, kota ataupun provinsi ya yang biasanya digunakan. Nah, sebenarnya konsepnya itu hampir sama dengan input tipe radio. Kalau input tipe radio, dia hanya memilih salah satu dari banyak pilihan, tapi yang ditampilkan itu datanya hanya sedikit gitu. Tapi kalau misalkan select, dia juga sama, hanya memilih satu dari banyak pilihan, tapi pilihannya itu banyak gitu, bisa lebih dari satu gitu. Tapi kalau input tipe radio, kalau penyediaannya banyak itu di dalam tampilan jadi kurang bagus ya. Jadi kalau pilihannya banyak itu menggunakan tag select. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi bagaimana cara membuat sebuah form di HTML, kita akan coba membuat latihan seperti ini ya, di mana ada nama, terus alamat, lalu ada jenis kelamin, lalu ada bahasa pemrograman yang dikuasai, ada kota asal dan pesan ya. Nah, untuk nama dan alamat di sini menggunakan input tipe teks, tapi kalau alamat mau pakai teks area juga boleh. Selanjutnya ada jenis kelamin. Kalau jenis kelamin di sini menggunakan input tipe radio ya. Kalau untuk bahasa pemrograman yang dikuasai itu menggunakan checkbox dan kota asal menggunakan select. Lalu untuk pesan menggunakan text area, lalu untuk tombol prosesnya itu menggunakan input tipe submit ya. Oke, kita akan coba latihan yang tadi. Silahkan dibuka Visual Studio Code-nya ya. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi Visual Studio Code-nya ya dengan project yang sebelumnya, di mana sudah ada beberapa file dari latihan 1 sampai latihan 5. Jadi di episode ke-6 kali ini kita akan coba buat file baru ya dengan nama file latihan6.html. Setelah itu kalian buat template-nya ya untuk HTML-nya. Lalu untuk dokumen di sini kita coba kasih teks latihan.
membuat form. Di line ke-9 kita buat H1 dan membuat form. Setelah itu di save, lalu coba jalankan ya. Oke, jika sudah dijalankan maka akan tampil seperti ini ya. Nah, yang pertama kita akan dulu membuat nama dan alamat ya. Nah, untuk nama kalian bisa menggunakan tag label dulu. Label untuk atribut for-nya kita kosongkan aja dulu. Kan nama. Lalu untuk membuat text input itu kalian tinggal ketik aja input. Nah, nanti di Visual Studio Code itu akan diberikan beberapa pilihan ya. Kalian tinggal scroll aja ke bawah. Kalau misalkan teks, nah tinggal pilih yang ini saja, input type text. Misalkan untuk name-nya nama, lalu ID-nya juga nama. Silakan di save. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya untuk nama. Setelah itu kita berikan break dulu, lalu buat label lagi ya untuk alamat. Setelah itu di bawahnya buat input tipe teks lagi, namanya alamat, ID-nya juga alamat ya. Setelah itu buat break lagi disimpan. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Kalau misalkan ini jaraknya terlalu dekat, kalian bisa tambahkan break lagi. Jadi untuk breaknya itu diberi 2 saja dulu. Nah, jadi tampilannya itu seperti. Setelah itu untuk jenis kelamin ya. Untuk jenis kelamin itu menggunakan input tipe radio. Jenis kelamin. Untuk name-nya kita beri JK aja, lalu ID-nya JK1. Beri value misalkan laki-laki. Lalu di sininya juga laki-laki. Nah, di bawahnya kita buat yang keduanya, pilihan yang kedua ya. Itu JK, untuk ID-nya JK2. Lalu untuk value-nya perempuan ya nilainya. Setelah itu coba di save dulu. Nah, jadi nanti akan muncul tampilan kayak gini ya. Ini bisa dipilih laki-laki atau perempuan. Jadi hanya dipilih salah satu saja. Setelah itu di bagian checkbox ya sekarang itu. Untuk labelnya itu menggunakan bahasa pemrograman yang sukai. Lalu buat input checkbox, beri value dulu ya, HTML, coba di save. Oke, di sini belum diberi break ya. Ini tambahkan dulu break dulu, itu di save. Nah, lalu yang kedua juga sama. Value-nya CSS. Yang ketiga value-nya JavaScript ya. Setelah itu disimpan. Nah, baru nanti dia user itu bisa menceklis gitu ya pilihannya. Nah, untuk name-nya di sini kita berikan aja HTML, ID-nya juga sama HTML. Lalu untuk CSS sama JavaScript juga sama ya. Nah, biasanya name ID ini digunakan kalau name untuk pengiriman data ke database. Kalau ID biasanya bisa digunakan untuk JavaScript ya. Nah, setelah yang
text box kita coba yang option ya. Untuk option itu asal. Nah, untuk kata asal itu menggunakan tag select. Jadi kalian tinggal ketik aja select. Nah, untuk name-nya misalkan city. Atau kalau mau kota juga boleh ya. Mau pakai bahasa Indonesia. Nah, lalu buat tag option. Nah, di sini kita coba berikan keterangan pilih dulu. Lalu di sini buat option lagi, misalkan Bandung. Lalu ada Jakarta. Di sini Bandung ya. Value-nya juga Bandung. Nah, ini value ini sama ya, hampir sama dengan name. Jadi nanti nilai yang akan dikirim ke database untuk kolom kotanya. Misalkan Jakarta. Nah, ini saya buat 2 aja dulu ya. Jadi kalau dipilih, baru ada pilihan Bandung sama Jakarta. Setelah itu pesan Anda ya. Buat label pesan Anda. Nah, untuk pesan itu menggunakan text area. Jadi kalian tinggal ketik aja teks. Nah, nanti muncul text area seperti ini ya. Misalkan name-nya pesan, ID-nya juga pesan. Setelah itu disimpan. Nah, maka nanti akan muncul tampilan formnya itu seperti ini. Setelah itu kita tinggal buat tombol ya. Untuk inputnya itu menggunakan submit. Nah, selain submit juga sebenarnya bisa menggunakan tag button. Kan pesan ya, value-nya itu proses. Save, nah maka akan muncul tampilan seperti. Cuman ini ketika isi nama ini belum bisa dikirim datanya ya. Nah, kita akan coba membuat tombol resetnya ya. Put. Untuk tipenya menggunakan reset. Di save. Nah, tapi ini kalau misalkan di tes input tipe resetnya itu belum bisa ya. Karena kita harus membungkus dulu form ini tuh menggunakan tag form ya. Nah, jadi di baris ke-9 di sini kalian tinggal enter aja ke bawah buat tag form ya. Lalu pilih yang bagian post. Post untuk tag penutupnya itu bisa di-cut atau dipindahkan ya. Nah, dipindahkannya itu ke paling bawah berarti di baris 43. Jadi dibungkus menggunakan tag form. Setelah itu di save. Nah, maka kalau misalkan udah di save di sini di nama Agun lalu reset baru formnya itu jalan. Nah, kalau misalkan ketika diklik nama kalian nggak mau muncul seperti ini ya. Jadi ini tuh namanya auto complete. Kalian bisa menonaktifkan fitur tersebut ya di bagian form di sini. Tinggal buat aja auto complete-nya itu dibuat off. Setelah itu simpan. Nah, jadi ketika saya mengklik nama Agun itu udah gak muncul lagi ya di bawahnya. Nah, setelah itu di bagian formulir ada juga namanya itu placeholder ya. Jadi placeholder itu untuk apa ya, seperti petunjuk gitu untuk pengisiannya. Contohnya untuk nama. Ini kalian tinggal buat aja placeholder, masukkan nama, di save. Nah, baru nanti akan muncul tampilannya kayak gini ya. Jadi user itu bisa tahu masukkan namanya itu di mana. Nah, hal penggunaan placeholder ini juga termasuk dalam user experience ya. Jadi untuk memudahkan user dalam pengisian form supaya tidak bingung atau salah input. Nah, selain placeholder ada juga pemaksaan pengisian ya.
Jadi misalkan yang namanya itu tidak boleh kosong, kalian bisa menggunakan atribut namanya eh, required. Ini itu bisa di-copy aja ke beberapa urutannya ya. Di aja satu contoh ya. Misalkan di sini saya langsung klik proses. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Jadi tolong diisi bagian ini gitu. Nah, selain itu ada juga atribut namanya autofocus. Jadi autofocus itu ketika form pertama kali dibuka, maka user itu akan tahu yang pertama harus diisi itu apa. Ya, cuman untuk autofocus itu di dalam satu form hanya boleh diisi salah satu aja. Dan di sini tinggal tambahkan aja autofocus, lalu di save. Nah, maka akan langsung muncul tampilan kayak gini ya. Jadi langsung muncul kursornya gitu kalau menambahkan auto fokus. Nah, oke, jadi cukup segitu aja ya mengenai latihan pembuatan form. Jadi kalau misalkan ada yang kelewat, ini saya coba scroll aja ke bawah, teman-teman bisa sesuaikan ya untuk code yang kalian buat. Oke ya, jadi karena episode ke-6 kali ini merupakan episode terakhir dalam pembelajaran dasar HTML. Jadi sebelum saya akhiri pembelajaran mengenai dasar HTML, nah di sini saya kasih final project ya buat teman-teman coba mengerjakan dengan HTML ya. Jadi ini pure dengan HTML. Nah, di mana di final project kali ini kita akan coba membuat biodata siswa sederhana ya dengan menggunakan HTML. Nah, di sini ada judulnya ya, biodata siswa dan juga deskripsi bisa menggunakan paragraf. Lalu di sini di bagian intinya ada tabel ya, di mana di tabelnya itu ada NIS, ada nama, tempat tanggal lahir, kelas, sekolah, alamat, hobi gitu ya. Jadi kalau dianalisa lagi untuk hobi itu menggunakan list yang dipelajari di episode keempat, lalu ada perasaan saya saat ini menggunakan emoji ya di episode kelima, lalu ada film favorit juga sama, lalu di bagian follow sosial media itu menggunakan tag anchor atau link. Setelah itu di bagian musik di sini saya coba mengambilnya dari Spotify ya. Nah, ini konsepnya hampir sama dengan yang audio gitu. Setelah itu di bagian hubungi saya, di sini menggunakan tag form yang barusan dipelajari ya. Lalu di sebelah sini ada foto kalian gitu. Oke, silahkan teman-teman coba dikerjakan, di pause aja dulu ya. Jadi untuk pengerjaannya ini saya akan coba buat terpisah di video yang lain ya, karena lumayan panjang gitu. Oke, segitu saja mengenai video eh, dasar HTML di episode ke-6 ya mengenai form. Jadi silahkan kalian kerjakan dulu final project-nya. Nanti kita akan coba bahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.